Ya, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN. Hari ini adalah merupakan pertemuan kita yang keempat. Ya, minggu kemarin Ibu sudah membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non kementerian atau yang disingkat dengan LPNK. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Materi ini adalah materi penutup untuk materi bab 1. Kira-kira apa yang harus kita ketahui di dalam nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan? Ya, di sini ada dua hal yang akan kita ketahui di dalam nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama adalah sistem nilai Pancasila. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah implementasi Pancasila. Ya, jadi kita akan implementasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira sila pertama itu seperti apa, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau misalnya Ibu kemarin sudah menjelaskan di minggu kemarin tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, sekarang di pertemuan kita yang terakhir ini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, jadi inti tujuan pembelajaran kita di sini adalah bagaimana kita mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, apa yang akan kita pahami di sini? Yang pertama di sini adalah sistem nilai dalam Pancasila. Nah, yang mana di sini nilai apa sebenarnya yang akan kita pahami? Nah, di sini ada dua nilai yang akan kita bahas, yaitu nilai subjektif dan nilai objektif dalam Pancasila. Yang mana yang dikatakan dengan nilai subjektif? Ya, nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, artinya nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila ini terlekat pada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Ya, nilai itu timbul dari bangsa Indonesia sendiri. Ya, jadi itu berdasarkan hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia. Jadi bukan diadopsi, bukan dibentuk oleh satu orang, tetapi itu diangkat dari akar budaya bangsa Indonesia sendiri. Ya, jadi ini sudah melekat dalam pribadi bangsa Indonesia. Itu yang disebut dengan nilai subjektif. Nah, sekarang yang mana yang dikatakan di sini nilai objektif? Ya, nilai objektif, nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga diakui kebenaran dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Ya, jadi nilai-nilai tersebut dipakai dan diakui oleh negara-negara lain sekalipun mereka tidak memberikan nama Pancasila. Karena Pancasila itu adalah merupakan dasar ideologi pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, jadi itu ya. Ya, yang pasti bahwa mereka hanya memahami sebenarnya Pancasila itu hakikatnya adalah nilai. Ya, jadi yang mereka pahami bahwa apa yang terkandung di dalam Pancasila yaitu mengandung unsur kebenaran dan keadilan. Itu yang mereka terapkan di dalam kehidupan bernegara mereka. Tapi mereka tidak memberikan nama Pancasila. Nah, ini yang disebut dengan nilai objektif. Ya, jadi itu ya. Jadi anak-anakku harus bisa membedakan yang mana yang dikatakan nilai subjektif dan yang mana yang dikatakan nilai objektif. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara atau bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara atau penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di sini kita harus pahami dulu bahwa Pancasila sebagai landasan bangsa Indonesia itu yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung 3 tata nilai utama. Yang mana itu? Yaitu
nilai spiritual, kemudian nilai kultural, dan kemudian yang terakhir adalah nilai institusional atau dikatakan dimensi spiritual, dimensi kultural, kemudian dimensi institusional. Nah, sekarang yang pertama yang kita pahami. Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dalam dimensi spiritual di sini mengandung makna bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Ya, jadi ini bisa kita lihat bahwa adanya bentuk pengakuan terhadap kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa, tentunya atas perjuangan bangsa Indonesia di dalam merebut sebuah kemerdekaan. Coba kalian baca di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi di sini ada bentuk pengakuan bahwa sebenarnya kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu bukan semata-mata karena perjuangan bangsa Indonesia, melainkan karena pertolongan Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi ini yang dikatakan dimensi spiritual atau nilai spiritual. Ya, jadi di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan nilai spiritual atau dimensi spiritual. Nah, sekarang kita akan melihat dalam dimensi kultural dan institusional. Ya, jadi coba kita perhatikan di sini. Rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna kepaduan sifat-sifat, keadaan serta hakikat negara dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis. Ya, jadi monopluralis di sini ya. Jadi maksudnya di sini Pancasila tergambar dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam sila persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kalian bisa pahami di sini dalam sila kelima, sila ketiga, sila keempat. Nah, dimensi ini mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan yang boleh dikatakan non-diskriminatif. Ya, jadi demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Coba perhatikan di gambar apa yang dilakukan oleh warga di sini, warga masyarakat, yaitu mereka melakukan kerja bakti. Ya, kerja bakti dalam membersihkan lingkungan. Ya, jadi ini sebuah ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu gotong royong, kemudian musyawarah, kekeluargaan. Itu adalah merupakan ciri bangsa Indonesia. Ya, jadi ini sebenarnya yang perlu kita pertahankan di sini. Ya, jadi anak-anakku ketika misalnya ada kerja bakti di lingkungannya kita, marilah kita sama-sama untuk bekerja sama membersihkan lingkungan. Ya, itu namanya kita bergotong royong karena itu bukan untuk kepentingan satu orang, tapi ini untuk kepentingan kita bersama. Nah, coba kita lihat, persatuan Indonesia adalah kunci semangat dan sumber motivasi sampai tercapainya Indonesia merdeka. Jadi perhatikan, kita tidak akan pernah meraih sebuah kemerdekaan seandainya kita berjuang sendiri-sendiri. Coba perhatikan selama ini, ya kalian mungkin sudah belajar dalam sejarah perjuangan yang bersifat kedaerahan. Apakah itu dianggap berhasil? Tidak. Kenapa tidak berhasil? Karena hanya bersifat kedaerahan. Nah, sementara kita tahu bahwa yang menjadi lawan kita atau bangsa penjajah ini sangat kuat. Sehingga kita harus bergandengan tangan, kita harus bersatu untuk bisa menumpas mereka. Nah, kita bersyukurlah dengan adanya organisasi Budi Utomo itu betul-betul menghimpunkan kita semua para pemuda, kemudian juga termasuk yang golongan-golongan tua bersatu di dalamnya sehingga kita bisa melakukan sebuah perjuangan dan kita mencapai sebuah kemerdekaan. Itu luar biasa. Nah, ini yang patut kita contoh bahwa memang perlu sekali persatuan dan kesatuan bangsa itu harus kita tetap jaga. Ya. Nah, sekarang
Indonesia suatu negara demokrasi dari bangsa multikultural, multietnis, serta pluralis dalam kehidupan beragama. Ya, jadi kita harus bisa pahami bahwa di sini kita memiliki keberagaman adat istiadat, kemudian etnis, kemudian masalah keberagaman beragama. Itu harus kita pahami dengan baik. Itulah yang merupakan aset kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Nah, ini yang perlu kita pertahankan. Jangan kita menonjolkan ya karena kita merupakan agama terbesar, kemudian yang boleh dikatakan mungkin ya yang jumlahnya kecil, kemudian itu didiskriminatif. Ini tidak boleh. Jadi mau agama besar kecil, intinya bahwa di dalam sila pertama di situ dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ada bentuk pengakuan bahwa rakyat Indonesia itu adalah rakyat yang percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Di mana di Indonesia itu ada 6 agama sekarang yang diakui, yang dulunya 5 sekarang sudah 6, yaitu yang mana saja? Islam, Katolik, Kristen Protestan, kemudian Hindu, Buddha, dan yang terakhir itu adalah Konghucu. Itu kita harus bisa menerima keberadaannya karena itu diakui oleh negara dan itu ada dasarnya. Ya, coba anak-anakku baca di dalam pasal 29. Ya, jadi setiap pemeluk agama itu diberikan kesempatan untuk menjalankan ajaran agamanya. Ya, jadi kita tidak boleh saling mengganggu. Intinya di sini adalah bagaimana kita mampu menjalankan ajaran agama kita dengan baik. Ya, kemudian kita harus bisa menerima keberadaan suku lain. Mungkin dari segi bahasa yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, tapi bukan berarti itu adalah merupakan jarak bagi kita atau merupakan ruang pemisah. Tapi justru dengan perbedaan yang ada, kita harus jadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Ya, jadi supaya itu semuanya harus kita pelihara dengan baik. Nah, sekarang kita lihat dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tujuan bernegara yang termuat dalam nilai-nilai yang dapat diambil seperti keadilan sosial, kemakmuran, dan jaminan sosial. Ya, jadi tujuan bangsa Indonesia itu sudah ada tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Intinya, apakah sampai sekarang itu sudah bisa terwujud? Belum sepenuhnya. Kenapa Ibu katakan bahwa belum sepenuhnya? Bisa kita melihat bahwa tidak semua rakyat Indonesia itu berada dalam kehidupan sejahtera. Buktinya masih banyak sekali rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap. Mereka harus tinggal di kolong jembatan, mereka harus mulung, kemudian meminta-minta di jalanan. Nah, ini bukti atau sebuah gambaran bahwa sekalipun sudah puluhan tahun Indonesia merdeka, tetapi tujuan daripada bangsa Indonesia yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu belum tercapai sepenuhnya. Nah, ini adalah merupakan tanggung jawab besar pemerintah kita. Bagaimana caranya supaya rakyat itu bisa mencapai tahap sejahtera? Ya, bagaimana pemerintah kita mampu mengelola seluruh sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia itu kemudian dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ya, seperti yang tertuang di dalam pasal 33. Ya, jadi semua bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, jadi bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk kemakmuran rakyat. Ya, jadi itu yang harus kita bisa pahami dengan baik. Ya, jadi untuk materi kita di nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, anak-anakku yang harus bisa pahami bahwa di sini ada dua nilai, sistem nilai yang harus kita pahami, yaitu nilai subjektif dan objektif. Kemudian bagaimana aktualisasi atau implementasi nilai-nilai Pancasila ini ke dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ibu tadi sudah jelaskan tentang dimensi spiritual, dimensi kultural, kemudian dimensi institusional. Di dalam bukunya juga sudah ada semua penjelasannya, tinggal anak-anakku saja baca. Ya, jadi silakan dibaca bukunya, karena kalau tidak pernah dibaca bukunya, bagaimana caranya kalian bisa memahami? Ya, jadi untuk materi bab 1 Ibu belum mengadakan ulangan harian ya. Jadi nanti di materi bab 2 baru Ibu adakan ulangan harian. Ya, jadi ada tugas nanti Ibu kasih itu semua tugasnya itu Ibu kirim lewat classroom.
Ya, jadi silakan bergabung di Classroom. Kemudian ada juga grup WA PPKN, ya ini khusus untuk mapel PPKN. Jadi semua di situ, kalau misalnya anak-anakku mau bertanya, kemudian mencari informasi ke ibu melalui grup saja, ya. Kemudian kalau ada hal yang mungkin anak-anakku mungkin sifatnya rahasia atau bagaimana, ya boleh japri ke ibu, ya. Ya, jadi untuk materi ini saya rasa cukup. Kalau ada hal-hal yang anakku kurang pahami, silakan ditanyakan secara langsung kepada ibu. Ya, untuk materi kita hari ini ibu rasa cukup. Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang anak-anakku kurang pahami dalam penjelasan ibu tadi, silakan bisa ditanyakan secara langsung melalui grup PPKN. Nah, kemudian sebentar ibu akan berikan tugas yang melalui Classroom. Nanti ibu akan kirimkan kode Classroom-nya, dan yang sudah bergabung, ya kodenya tetap itu. Ya, dan yang belum bergabung, misalnya minggu kemarin belum bergabung, nanti ibu akan tuliskan di di WA grup, ya, mata pelajaran kita kode Classroom-nya. Ya, jadi kita tolong perhatikan tugasnya, karena ibu akan mengevaluasi setiap pertemuan tentang kehadiran, termasuk dalam pengumpulan tugas-tugas. Ya, jadi ibu rasa cukup untuk materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.